Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yohan Nurmala. I'm from 5G class. In this previous occasion, I would like to sharing about pendidikan dan perubahan sosial budaya. Telah kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan lahir seiring dengan keberadaan manusia. Bahkan dalam proses perbentukannya pun masyarakat pendidikan ikut andil dalam menyumbangkan proses-proses perwujudan pilar-pilar penyangga masyarakat. Melalui pewarisan kebudayaan ini dan internalisasi pada setiap individu, pendidikan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan, berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat, dan memelihara hubungan timbal balik yang menentukan proses-proses perubahan tatanan sosiokultur masyarakat dalam rangka mengembangkan kemajuan peradabannya. Sesuai dengan materi yang saya bawakan ini, pendidikan merupakan sarana utama untuk mensukseskan pembangunan nasional. Karena dengan pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan juga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan taraf hidup suatu bangsa agar tidak sampai menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal dengan bangsa lain. Sedangkan menurut Tilar tahun 2004, pendidikan saat ini telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual, sehingga menyebabkan terjadinya kedangkalan budaya dan hilangnya identitas lokal dan nasional. Adapun perubahan yang global dengan liberalisasi pendidikan sehingga menuntut lembaga pendidikan untuk mampu menghasilkan kualitas peserta didik yang dapat bersaing secara kompetitif agar dapat diterima pasar. Tuntunan ini untuk memenuhi kebutuhan pasar yang pada akhirnya akan mendorong lembaga pendidikan menjadi lebih berciri khas dengan knowledge-based economy institution, yang artinya pendidikan hanya berorientasi untuk mencetak generasi yang bisa diterima pasar secara ekonomis, dan itu hanya akan mampu mencetak peserta didik yang berpikir dan bertindak global, sehingga mereka tidak memiliki kecerdasan emosional yang akhirnya bermuara pada terjadinya krisis moral dari peserta didik. Sebaliknya, dimensi-dimensi sosial yang senantiasa mengalami dinamika perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor dominan yang telah membentuk eksistensi pendidikan manusia. Penggunaan alat dan sarana kebutuhan hidup yang modern telah memungkinkan pola pikir dan sikap manusia untuk memproduksi nilai-nilai baru sesuai dengan intensitas pengaruh teknologi terhadap tatanan kehidupan sosial budaya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntunan perubahan zaman. Sedangkan Dewey pada tahun 2001 berkata, "Education in its broader sense is the means of the social continuity of life. Every one of the constituent elements of a social group in a modern city is in a savage tribe, is born immature, helpless, without language, beliefs, ideas, or social standards. Each individual, each unit who is the carrier of the life experience of his group in time passes away, yet the life of the group goes on." Dari pemaparan tersebut, pendidikan berfungsi membekali pengalaman dan keterampilan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuannya dan mempertahankan hidupnya. Keadaan masyarakat yang majemuk akibat perubahan zaman menuntut peserta didik dapat aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Adapun landasan sosial budaya pendidikan mencakup kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan nyata dan potensial yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan dan sosial budaya seiring dengan dinamika masyarakat. Sehingga kondisi sosial budaya diasumsikan mempengaruhi terhadap program pendidikan yang tercermin dalam kurikulum.
Dan sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat yang berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama anggota manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat. Salah satu fungsi dari sekolah mencakup fungsi sosial. Sekolah dalam menjelaskan fungsi sosial harus mampu mensosialisasikan peserta didik, sehingga mereka nantinya bisa meraih diri mereka dan mengubah masyarakatnya. Sedangkan kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal, non-formal, maupun informal. Sebaliknya, bentuk, ciri-ciri, dan pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat itu, di mana proses pendidikan itu berlangsung. Pendidikan, jika diabaikan, dapat diasumsikan sosial budaya suatu bangsa akan mengalami kepunahan, karena tidak ada proses transfer budaya sehingga tidak ada yang melestarikan dan mengembangkan budaya. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurangnya intensif pembangunan komunikasi dengan masyarakat, perkembangan iptek yang lambat, sifat masyarakat yang sangat tradisional, dan ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat. Selain itu, prasangka negatif terhadap hal yang baru juga menyebabkan hal tersebut menjadi penghambat terjadinya perubahan terhadap sosial budaya. Adanya rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan. Adanya hambatan ideologis dan pengaruh adat atau kebiasaan. Adanya perubahan sosial budaya akan membangun sebuah modernisasi. Menurut Samuel Huntington, proses modernisasi mengandung beberapa ciri. Yang pertama, merupakan proses bertahap, yang mana dari tatanan hidup yang primitif sederhana menuju kepada tatanan yang lebih maju dan kompleks. Yang kedua, merupakan proses homogenisasi, yang mana modernisasi membentuk struktur dan kecenderungan yang serupa pada banyak masyarakat. Penyebab utamanya adalah proses homogenisasi ini berkembang dengan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Poin ketiga merupakan proses yang tidak bergerak mundur, tidak dapat dihindarkan dan tidak dapat dihentikan. Yang keempat merupakan proses progresif atau ke arah kemajuan, meskipun tidak dapat dihindari adanya dampak. Dan yang terakhir merupakan proses evolusioner, yang mana bukan revolusioner. Hanya waktu dan sejarah yang dapat mencatat seluruh proses hasil maupun akibat dari dampaknya. Adapun arah sosial budaya, modernisasi, dan pembangunan yang akan dituju oleh semua masyarakat bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran yang diingini, hidup di dunia sekarang dan di masa depan, menuntun penguasaan ilmu dan teknologi. Adapun dampak negatif dari perubahan sosial, modernisasi, dan pembangunan ini adalah yang pertama, westernisasi, yaitu meniru gaya hidup orang barat. Yang kedua, sekularisme, yang mana lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, bahkan sampai pada faham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Yang ketiga, ada konsumerisme, yang mana membeli produk barang dan jasa daripada membuatnya sendiri. Jadi dia lebih mementingkan membeli daripada membuat. Yang keempat, konsumtivisme, yang mana mengkonsumsi barang dan jasa yang sebenarnya bukan merupakan keperluannya. Bisa dibilang dengan hidup secara boros. Yang kelima, hedonisme, cara hidup bermewah-mewahan untuk mengejar prestige atau gengsi. Yang keenam, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketujuh, munculnya berbagai perilaku menyimpang seperti kekanakan remaja, prostitusi, dan lain sebagainya.